إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, beramallah kalian untuk Allah, jauhilah larangan karena Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta salawat dan salam kita hanturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya dan para keluarganya serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat Masjid Nurullah yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Jalla wa Ala. Pada sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadrak, dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Yazid bin Sa'id yang beliau berkata, "Kunna 'inda Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhuma, faja'a qaumun minal Kufiyyin." Kata Yazid bin Sa'id, saat kami sedang duduk bersama Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain adalah cucu dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang rombongan dari Kufah. Dan Kufah yang berada di Irak itu memang terkenal dengan kecintaan mereka yang berlebihan kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka pun menghampiri Ali bin Al-Husain. Lalu Ali langsung mengatakan kepada mereka, "Ya ahlal Iraq, ahibbuna hubbal Islam." Wahai penduduk Irak, cintai kami dengan cinta Islam. Cintai kami dengan cinta yang diajarkan dalam Islam. Sami'tu abi yaqul, karena aku pernah mendengar ayahku mengatakan, yakni Husain radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, la tarfa'uni fawqa qadri, fa inna Allah attakhadhani 'abdan qabla an yattakhidhani nabiyya." Karena aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai segenap manusia, janganlah kalian meninggikan aku di atas kedudukanku. Sesungguhnya Allah telah memilihku menjadi hambanya sebelum Allah memilihku jadi nabinya." Hadis ini juga disebutkan di hadapan tabi'in yang mulia Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala. Dan saya memberikan sedikit komentar, beliau mengatakan, wa ba'da mattakhadhahu nabiyya, bahkan setelah diangkat jadi nabi pun Rasul tentu tetap menjadi seorang hamba dari Allah Jalla wa Ala. Sikap Ali bin Husain radhiyallahu anhu tidak jauh tentunya dengan sikap kakeknya sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah mendengar Umar bin Khattab naik ke atas mimbar lalu menyampaikan sebuah hadis kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Umar di situ mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatruni kama atratan nasara ibn Maryam, fa innama ana 'abduh, faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Rasul pernah mengatakan di depan para sahabatnya, janganlah kalian memuji saya sebagaimana orang-orang Nasrani memuji putra Maryam, yaitu Isa alaihi salam. Karena sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Maka katakanlah Muhammad abduh wa rasuluh. Hamba dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah potret perlindungan Nabi SAW kepada umatnya. Agar umatnya tidak terjerumus kepada dosa yang terbesar. Dosa kesyirikan. Karena kita mengetahui bahwa kesyirikan wa'iyadhan billah telah masuk dalam berbagai macam ayat di dalam Al-Quran. Mulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat An-Nisa ayat 38. Allah mengatakan, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan akan mengampuni dosa selainnya, kata Allah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi orang-orang yang menyekutukannya. Pada surat Al-Ma'idah Allah mengatakan, Innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, kami haramkan surga baginya dan tempatnya adalah di neraka. Juga Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan seluruh perbuatan amal yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Hingga tidak ada ganjarannya di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang Allah katakan pada surat Az-Zumar di ayat ke-65. Allah mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, telah diwahyukan kepada kamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau menyekutukan Allah, kami akan musnahkan seluruh amalanmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Juga Allah subhanahu wa ta'ala pastikan bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala, akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Al-Bayyinah di ayat yang kelima, Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha abada. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan berada di dalam neraka selama-lamanya. Dosa syirik, ikhwatah, merupakan dosa yang paling berbahaya. Dosa yang hukumannya paling berat. Menjadikan Nabi SAW itu banyak upaya-upaya yang beliau lakukan agar umatnya ini tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Salah satu upaya Nabi SAW agar kita semua tidak masuk ke dalam dosa terbesar tersebut adalah apa yang kita dengar di awal. Nabi tidak suka ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memujinya, dalam menyanjungnya, dan itu Rasul SAW. Rasul benci kalau ada orang-orang yang berani menyamakan kedudukannya dengan kedudukan Allah Jalla wa'ala. Hingga bahkan orang ini hanya mengatakan kepada Rasul SAW, Masya Allah wa syi'ta. Semua ini terjadi atas kehendakmu, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, Aja'altani lillahi niddan. Kamu menjadikan aku sekutu bagi Allah. Rasulullah SAW betul-betul berupaya agar kita menjauhi dosa-dosa syirik ini. Salah satu upayanya menyetop mereka orang-orang yang berlebihan kepada dirinya. Menyetop orang-orang yang berlebihan menyanjungnya. Meninggikan Rasul tidak sesuai dengan kedudukannya. Kenapa? Karena kesyirikan terjadi di permukaan bumi, sebab utamanya adalah saat banyaknya masyarakat yang berlebih-lebihan kepada Nabi, orang-orang soleh, ataupun alim ulama. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Nuh,
Di ayat ke-23 Allah mengatakan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata Allah Subhanahu wa taala, saat Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan mereka, sebagian dari mereka mengatakan, la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan dan menghinakan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan kalian menghinakan atau meninggalkan Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 nama ini jamaah sekalian adalah 5 berhala pertama di permukaan bumi. 5 sekutu pertama untuk Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Siapakah mereka? Ibnu Abbas pernah menceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas mengatakan 5 nama ini mereka adalah orang-orang saleh yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Namun saat mereka meninggal, mereka begitu kehilangan dengan atas keberadaan orang-orang saleh ini. Fa'auha syaitan, maka setan pun mewahyukan kepada mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaba, agar membuat patung-patung orang-orang soleh tersebut dan diletakkan di tempat-tempat mereka berkumpul. Kemudian dibuatlah patung-patung tersebut. Fafa'alu falam tu'bad. Namun kata Ibnu Abbas, mereka lakukan namun belum disembah. Fungsinya hanya sebagai iman booster saja. Kalau sedang malas, kalau suka maksiat, melihat kepada patung tersebut, ingat lagi kepada orang soleh tersebut, kemudian mereka semangat. Dan itulah syaitan dalam mengganggu, step by step, selangkah demi selangkah. Hingga kata Ibnu Abbas, generasi pembuat patung ini pun meninggal. Watanassakhal ilm, dan ilmu pun hilang. Maka lahirlah generasi yang baru. Generasi yang baru ini diwahyukan oleh syaitan untuk menyembah patung-patung tersebut. Fa'ubidat, akhirnya patung-patung tersebut disembah. Ini sejarah pertama kali terjadinya kesyirikan di permukaan bumi, ayyuhal ikhwah. Sejarah kelam inilah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu sering mengingatkan kita agar tidak berlebih-lebihan kepadanya ataupun kepada alim ataupun orang-orang saleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا مصطفى المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار أما بعد أيها الإخوة. Nabi, orang alim, orang saleh itu punya kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Tidak boleh kita menyamakan orang-orang saleh, orang alim, apalagi Nabi, para sahabatnya dengan orang-orang awam biasa. Allah pun tidak menyamakan mereka dengan orang-orang awam biasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Juga Allah Subhanahu wa taala meninggikan mereka dalam firman Allah, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna," bukan bagian dari kami. Man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan bagian dari kami orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda dan tidak kenal dengan haknya para ulama. Inilah Islam, datang dengan menghormati para ulama. Islam datang dengan mencintai para ulama, dengan menghargai para ulama, menghormati orang-orang saleh.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang berani memusuhi waliku, kata Allah, aku umumkan perang dengan dirinya. Begitu besar kedudukan mereka. Namun sebesar-besarnya kedudukan mereka, jangan pernah menyamakan mereka dengan Allah Jalla wa Ala. Bahkan jangan pernah menyamakan yang bukan Nabi dengan Nabi SAW. Bahkan jangan pernah menyamakan yang bukan sahabat dengan sahabat Nabi SAW. Semua mereka ada kedudukannya, ada kehormatannya, dan jangan mereka kita gulukan, kita bersikap berlebihan kepada mereka. Hormati Rasulullah, para sahabatnya, dan ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj Nabi SAW dan sahabatnya. Sayangilah orang-orang yang beribadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cintai mereka, namun jangan lukai mereka dengan sikap berlebihan dan ghulu. Ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita satu perintah yang telah Allah melakukannya pertama kali, lalu kemudian memerintahkan malaikat untuk melakukannya, yaitu bersalawat kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu 'alaiha biha asyra." Siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, niscaya Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Fa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا أرحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.